Dusun Legetang, sebuah dusun kecil yang terletak di jantung dataran tinggi Dieng. Mereka menyebutnya Taman Jawa. Tanahnya subur, berkah dari gunung berapi yang menjulang tinggi. Penduduk desa dikenal dengan hasil panen mereka. Kebanyakan kentang, besar dan berlimpah. Hidup itu baik, sederhana tapi baik. Pak Karso membungkuk di ladangnya. Punggungnya sakit, tetapi hatinya bernyanyi. Panen menjanjikan hasil yang melimpah. Dia akan membelikan baju baru untuk anak-anaknya. Mungkin bahkan sebuah radio. Dia melihat ke langit. Jaringan retakan seperti jaring laba-laba di langit biru. Aneh, dia mengabaikannya. Hanya gunung yang bernafas. Kehidupan di desa tidak sempurna. Gosip, desas-desus. Mereka menyebar seperti api. Bisikan tentang hutang judi dan pertemuan larut malam. Beberapa bahkan membicarakan hal-hal yang sebaiknya tidak dibicarakan. Ustadz Abdul Zain, tetua desa, berkhotbah menentang dosa-dosa semacam itu. Dia memperingatkan tentang konsekuensinya, tentang azab Tuhan. Tapi apakah ada yang mendengarkan? Ustaz Abdul Zain mengusap jenggotnya yang kasar. Hatinya berat, dia telah melihatnya. Kegelapan merayap ke dalam hati orang-orangnya. Godaan uang mudah, tidak mempedulikan tradisi. Bisikan-bisikan itu membicarakan tindakan terlarang, tindakan yang menentang Tuhan dan alam. Dia telah memperingatkan mereka berkali-kali. Tapi godaan dosa itu kuat. Angin menderu melalui desa, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Angin berbisik tentang kisah kemakmuran Legetang. Kisah orang-orangnya, melupakan iman mereka dalam mengejar kesenangan duniawi. Angin berbisik tentang iri hati, keserakahan dan nafsu, yang menggerogoti hati beberapa orang, membayangi komunitas yang dulunya damai. Hujan mulai turun rintik-rintik pada awalnya. Rintik-rintik lembut di atap jerami. Kemudian hujan semakin deras. Deru tak henti-hentinya mengguyur bumi. Petir menyambar langit. Guntur menggelegar menunjukkan ketidaksetujuannya. Tapi tetap saja, bisikan-bisikan itu terus berlanjut. Konon, beberapa orang melanjutkan perilaku dosa mereka, bahkan saat langit mengamuk di atas. Bumi bergetar. Sekali, dua kali. Getaran yang mengguncang gigi dan mengirim getaran menyusuri tulang punggung. Sudah lewat tengah malam. Puncak badai. Kebanyakan orang meringkuk di rumah mereka, berdoa agar malam segera berakhir. Tapi tidak semua. Dalam kegelapan, beberapa melanjutkan aktivitas terlarang mereka, dibutakan oleh keserakahan. Tidak menyadari gemuruh yang semakin keras di kejauhan. Suara seperti 1000 kerbau berlari kencang. Dinding lumpur, batu, dan puing-puing. Itu melonjak menuruni lereng gunung pengamun-amun, didorong oleh hujan yang tak henti-hentinya. Dusun Legetang yang terletak di kaki gunung tidak pernah memiliki kesempatan. Tanah longsor menelan seluruh desa, rumah, ladang, manusia, hilang. Fajar menyingsing di atas pemandangan kehancuran total. Di mana Dusun Legetang dulu berdiri, hanya ada lautan lumpur. Taman Jawa telah hilang, terkubur di bawah bertonton tanah. Penduduk desa dari daerah sekitarnya berdiri terpaku dalam diam. Kemudian datanglah tangisan, ratapan duka dan kehilangan. Berita tragedi itu menyebar. Beberapa menyebutnya bencana alam. Kombinasi tragis dari hujan lebat dan lereng yang tidak stabil, diperparah oleh sifat vulkanik dataran tinggi Dieng. Yang lain melihat campur tangan yang lebih gelap. Azab Tuhan, hukuman atas dosa-dosa penduduk desa. Ustadz Abdul Zain dilanda kesedihan tetapi teguh. Percaya itu adalah sebuah pertanda. Sebuah pengingat akan kuasa Tuhan dan pentingnya menjalani hidup yang benar. Kisah Dusun Legetang adalah sebuah tragedi, sebuah pengingat nyata akan kekuatan alam dan kerapuhan hidup. Apakah itu perbuatan Tuhan? Bencana alam? Atau kombinasi tragis dari keduanya? Jawabannya mungkin terletak di antara keduanya. Dalam bisikan angin, dalam peringatan yang tidak diindahkan, dan di hati mereka yang ditinggalkan. Untuk mengingat, untuk belajar, dan untuk menjalani hidup yang layak atas anugerah tersebut.